Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Crypto Pogobul. Selamat datang dan semoga teman-teman bisa menghibur ataupun mendapatkan edukasi dari industri ini. Dan saya senang sekali bisa berbagi lagi edukasi teman-teman semua dan juga memberikan informasi terbaru dari Scale Network. Dan saya harap teman-teman tidak bosan tentang scale dan terutama secara umum yaitu kripto, karena kita sekarang berada di fase bear market dan kita tidak begitu mengkhawatirkan tentang bear market pada saat sekarang. Nanti ketika market sudah mulai membaik, itu teman-teman bisa mendapatkan cuan dari situ. Dan saya harap teman-teman semua tidak meninggalkan kripto secara utuh melalui konten-konten saya ini. Semoga teman-teman bisa lebih dekat lagi dengan cryptocurrency. Seperti biasa di ekosistem Scale Network saya bakalan bahas dan apa sih yang sedang terjadi dan apa yang bakalan dilakukan oleh Scale ketika ekosistemnya tumbuh. Di artikel ini Scale memberikan judul yaitu merancang masa depan ekosistem Web3 yang berpusat pada pengguna untuk adopsi massal. Kita ketahui sendiri bahwa Web3 digadang-gadang bakalan hype atau lebih melebihi dari Web2 sebelumnya, karena Web3 ini tidak hanya menguntungkan para developer tetapi juga menguntungkan bagi user ketika berinteraksi atau berselancar di platformnya masing-masing. Dan untuk menampung kapasitas Web3 tentu saja harus memiliki blockchain yang terpusat dan juga mampu menampung transaksi di dalam jumlah banyak, dan juga blockchainnya tidak mengalami hambatan ataupun kemacetan ataupun mahal biaya transaksinya, dan juga shutdown atau dalam artian mati ketika Web3 itu benar-benar terimplementasi ke publik. Bayangkan kalau kita ingin berinteraksi di dalam Web3, itu ada berapa transaksi di dalam untuk waktu yang bersamaan ketika dipakai di seluruh dunia. Scale Network mampu menampung 400 TPS per detik, dan untuk mengupgrade-nya itu pernah mencapai di 700 TPS per detik. Untuk 700 TPS per detik kapasitas di seluruh dunia, saya pikir itu oke, worth it lah. Karena kita ketahui BCA sendiri, bank sendiri hanya berapa, mampu menampung berapa transaksi per detik. Begitu juga dengan Bitcoin, dia hanya mampu menampung 3. Kemudian Ethereum mungkin setelah di post dia upgrade ke 16 dan lain-lain. Melalui artikel ini saya coba paparkan kepada teman-teman masih itu ekosistem Web3 yang berpusat pada pengguna untuk adopsi massal. Bentang alam digital terus berkembang, beradaptasi dengan teknologi baru dan kebutuhan pengguna. Dengan munculnya teknologi blockchain, kami berdiri di ambang perubahan paradigma yang signifikan. Web3, model internet generasi berikutnya ini menggunakan jaringan terdesentralisasi untuk menawarkan pengalaman online yang dikendalikan pengguna, sangat kontras dengan model Web2 terpusat. Namun, pertanyaannya mendesak tetap ada. Mengapa Web3 belum melihat adopsi massal? Jawabannya, meski langsung beragam, pengalaman pengguna UX kompleksitas yang dirasakan dari UX Web3, dari kunci kriptografi hingga manajemen dompet dan biaya gas,
dapat menakutkan bagi pengguna rata-rata. Dengan demikian, terlepas dari janji Web3 tentang kontrol pengguna dan privasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, adopsi massal tergantung pada cara mengatasi tantangan kritis, menciptakan UX yang inovatif dan mulus seperti Web2, balancing action, keamanan, dan pengalaman pengguna. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan strategis yang tidak berkompromi di kedua ujungnya. Ini memerlukan pengembang antarmuka yang ramah pengguna dan alur kerja yang mempertahankan standar keamanan yang tinggi. Misalnya, penerapan protokol autentikasi dan identitas yang mudah digunakan dapat menyederhanakan interaksi pengguna sambil memastikan keamanan jaringan. Selain itu, pengembang dompet yang intuitif dan aman dapat menawarkan pengguna rasa kontrol dan kemudahan sambil menjaga aset mereka tetap aman. Tujuan utamanya adalah membangun ekosistem Web3 yang secara bersamaan melayani persyaratan keamanan jaringan yang terdesentralisasi dan berpengalaman mulus yang diinginkan oleh pengguna. Keseimbangan ini menjadi kunci dalam mempromosikan adopsi teknologi Web3 yang lebih luas. Menerapkan hierarki Maslow ke Web3. Memahami kebutuhan pengguna sangat penting dalam menciptakan ekosistem Web3 yang efektif dan ramah pengguna. Dengan cara yang sama, hierarki kebutuhan Maslow menguraikan kebutuhan manusia yang penting. Kita dapat menguraikan hierarki kebutuhan Web3 yang mencakup keamanan, desentralisasi, kinerja, penerimaan sosial, dan aksesibilitas untuk mencapai adopsi massal. Web3 harus memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang intuitif dan ramah. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, ada 5 aspek yang harus dilihat oleh Web3: aksesibilitas, societal acceptance, STEM, performa, desentralisasi, dan yang terakhir adalah security atau keamanan. Pilar aksesibilitas Web3. Masa depan Web3 terletak pada aksesibilitas. 3 pilar utama dapat membantu mencapai tujuan ini: autentikasi dan identitas dompet, penahanan dan jalan landai, dan peningkatan tingkat protokol. Autentikasi dan identitas transisi yang mulus, menciptakan transisi tanpa batas dari Web2 ke Web3 adalah yang terpenting untuk mendorong adopsi massal. Metode autentikasi Web2 tradisional seperti Facebook atau Gmail menawarkan titik masuk yang sudah dikenal bagi pengguna yang baru mengenal Web3. Bersamaan dengan itu, mempertahankan opsi bagi pengguna asli kripto untuk menggunakan alamat heksadesimal dan memungkinkan pemulihan akun melalui metode terpusat dan terdesentralisasi, memastikan platform tetap fleksibel dan inklusif. Yang kedua adalah dompet, penahanan, dan jalan landai, pendekatan yang aman dan ramah pengguna. Pilar berikutnya membahas dompet, tahanan, dan landai. Dompet kustodian yang mudah digunakan menarik khalayak massal. Dengan fitur pemulihan dan keamanan memberikan ketenangan. Kiran, opsi mandiri tetap penting untuk pengguna aktif. Sementara landai memastikan onboarding fiat mudah dan onboarding kartu kredit. Namun, ekosistem harus tetap waspada terhadap model penyimpanan omnibus yang hanya menyamar sebagai aplikasi blockchain. Yang ketiga, tingkatan protokol mengurangi biaya, meningkatkan insentif. Pilar terakhir berfokus pada peningkatan tingkat protokol. Biaya gas yang ada berdasarkan per transaksi dapat menghukum pengguna, menciptakan insentif yang merugikan, model gas bebas atau nol gas. Tingkat protokol dapat membuka kasus pengguna baru dengan ekonomi sulit yang lebih baik. Selain itu, blockchain dengan pertumbuhan yang fleksibel dan ekonomi yang selaras dapat meningkatkan kapasitas dengan permintaan. Desentralisasi adalah prinsip utama Web3, menjanjikan ekosistem online di mana pengguna memiliki kendali atas data dan transaksi mereka. Namun, adopsi massal hanya mungkin jika ekosistemnya dapat diakses dan ramah pengguna. Dari autentikasi dan identitas hingga peningkatan protokol. Kuncinya terletak pada penyederhanaan perampingan, pengalaman pengguna sambil mempertahankan prinsip-prinsip desentralisasi dan keamanan yang mendasarinya.
Masa depan AI dan blockchain konvergen. Fungsi kecerdasan buatan AI membentuk kembali Web3 secara mendalam. AI dapat meningkatkan pengembangan aplikasi Web3, meningkatkan kecakapan analisis datanya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan model bisnis yang inovatif. Demikian pula aplikasi terdesentralisasi dApps yang berinteraksi dengan AI dapat menawarkan solusi pengguna yang lebih responsif dan personal. Gagasan model AI di rantai menjanjikan lompatan transformatif untuk ekosistem Web3, beroperasi dalam struktur blockchain yang transparan dan tidak dapat diubah. Model-model ini dapat meningkatkan kepercayaan, akuntabilitas dalam operasi AI. Dengan memasukkan nilai-nilai inti blockchain ke dalam AI, kita dapat membayangkan masa depan digital yang berpusat pada pengguna yang demokratis, aman, transparan, yang mengarah ke Web3 yang cerdas dan efisien yang benar-benar melayani penggunanya. Kemudian, bagaimana kita membayangkan ekosistem kripto yang berpusat pada pengguna? Masa depan Web3 sedang terjadi sekarang dengan banyaknya aplikasi memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa dan solusi pengskalahan infrastruktur berjalan. Ketika kita memasuki fase berikutnya dari blockchain, musim panas fokusnya adalah membangun ekosistem yang berpusat pada pengguna yang dapat diakses aman dan eksklusif. Konvergensi AI dan blockchain menawarkan kemungkinan besar menunjukkan jalan-jalan masa depan di mana internet benar-benar dari orang-orang, oleh orang-orang, dan untuk orang-orang. Sebagai kesimpulan, jalan menuju adopsi massal adalah terletak pada penciptaan ekosistem yang ramah pengguna, mudah diakses dan aman, yang memenuhi kebutuhan unik setiap pengguna. Ini adalah tugas yang monumental, tetapi dengan fokus pada pilar aksesibilitas dan potensi yang ditawarkan oleh konvergensi AI dan blockchain. Visi dari Web3 yang berpusat pada pengguna berada dalam jangkauan. Kemudian adalah tentang Scale. Scale adalah blockchain tercepat di dunia, dirancang untuk perskalaan Ethereum. Seperti yang kita ketahui bahwa Scale adalah layer 2 yang awalnya, kemudian dengan perkembangannya zaman atau perkembangannya teknologi terbaru, mereka mampu mentransformasikan dari layer 2, mereka juga bisa dikatakan adalah layer 1. Begitu juga dengan layer 3. Sehingga blockchain yang berada pada Scale Network adalah blockchain yang elastis, tidak terpaku pada Ethereum atau pada layer 2. Begitu juga dengan ZK protokol yang lagi ramai-ramai diperbincangkan di awal tahun. Sementara blockchainnya Scale bisa diotak-atik atau bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itulah kenapa Scale menjadi salah satu blockchain tercepat di dunia dan juga mudah diakses. Begitu juga dengan fee yang telah dicapai atau fee yang 0 rupiah ketika teman-teman melakukan transaksi di dalam. Scale menawarkan biaya gas tol kepada pengguna akhir dan memiliki fitur-fitur canggih seperti penyimpanan file di chain, pesan antar chain, pencetakan tanpa biaya, kontrak pintar ML, AI, dan fitur keamanan yang ditingkatkan. Bagi para developer untuk membangun dApps di bawah jaringan Scale Network, itu tidak sembarangan dev meng-create token di dalamnya dan harus betul-betul terkoneksi antara dApps yang satu dengan yang lain. Berbeda cerita dengan blockchain yang ada di Polygon, kemudian yang ada di BNB, itu semuanya kita bisa deploy secara mudah. Mungkin itu dulu video singkat saya mengenai hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan ketika ekosistem Web3 ini bakalan booming ataupun bakalan digunakan oleh masyarakat global. Demikian dulu video singkat saya malam ini.
kurang lebih durasinya 15 menit. Semoga teman-teman terhibur dan juga mendapatkan edukasi terbaru dari cryptocurrency, terutama Scale Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, and stay classic. Bye bye.